Hai hai hai, balik lagi di channel for film, channel yang masih berjuang buat monetisasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film Bollywood yang berjudul Chandigarh Kare Aashiqui yang rilis pada tahun 2021. Film ini diperankan oleh Fanny Kapoor yang berperan sebagai Manfi dan Ayushmann Khurrana sebagai Manu. Menceritakan tentang kisah cinta antara Manfi dan Manu. Semua baik-baik saja sampai akhirnya Manu ini mengetahui bahwa Manfi adalah seorang transgender. Cinta yang awalnya menggebu-gebu mendadak berubah menjadi rasa muak dan benci. So, penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Yuk tonton sampai habis ulasan kami ya. Yuk mari. Film dibuka oleh Manu yang sedang berlatih mengangkat beban karena dia ingin mengikuti lomba kekuatan antar binaragawan. Dan bisa dilihat bahwa tubuh Manu benar-benar terbentuk karena Manu memiliki pusat kebugarannya sendiri. Manu mempunyai sahabat yang bernama Rick dan Jomu. Ayah Manu menyuruh Manu untuk bergabung dengan bisnis keluarga dan meninggalkan tempat kebugaran. Namun Manu ini tidak mau dan memilih melakukan hal yang dia sukai. Kakek Manu membela Manu dan mendukung keputusan yang diambil oleh cucunya. Manu mempunyai saudara perempuan yang sangat mengusik hidupnya dan saudara perempuan Manu ini sangat ingin melihat Manu segera menikah. Manfi adalah seorang instruktur Zumba dan dia ini tengah bersiap-siap untuk pergi ke tempat pusat kebugaran Manu. Manfi akan menyewa tempat untuk kelas Zumba yang akan ia latih setiap hari. Manfi ini harus minum suplemen karena Manfi ini adalah seorang transgender. Manfi pergi ke pusat kebugaran milik Manu dan dia bertemu dengan Manu. Manfi memperkenalkan dirinya kepada Manu dan mengatakan bahwa Manfi ini adalah seorang instruktur Zumba. Lalu Manu memperkenalkan Manfi kepada Rick dan Jomu. Manfi melihat-lihat tempat yang akan dia sewa dan Manu di situ mulai curi-curi pandang kepada Manfi. Manfi mulai menjalankan tempat zumbanya dan dia mempunyai banyak murid. Bahkan di tempat gym milik Manu ini banyak sekali lelaki yang mulai bergabung. Manu dan Manfi saling tertarik satu sama lain. Dan seperti kebanyakan wanita pada umumnya, Manfi ini melakukan perawatan wajah. Manfi baru saja putus dari pacarnya karena pacar Manfi merasa bahwa dia ditipu oleh Manfi. Dan Manfi ini memiliki sahabat yang bernama Akshita. Manfi menelpon ayahnya dan menceritakan tentang kelas Zumba yang ia latih. Ayah Manfi mengatakan bahwa bulan depan dia akan pergi ke Chandigarh karena kerabat mereka akan menikah di sana. Manfi bertanya kepada ayahnya, apakah dia diundang? Ayah Manfi menjawab, tentu saja Manfi ini diundang dan Manfi ini bertanya kepada ayahnya, tapi ibu tidak akan suka jika dia datang. Jadi cuy, ayah Manfi ini bisa menerima bahwa Manfi ini adalah seorang transgender, tapi tidak dengan ibunya. Manu mempunyai saingan yang bernama Sandy dan mereka sedang merayakan ulang tahun dari pelatih mereka. Setelah itu Sandy dan Manu berlomba menarik mobil dan lagi-lagi Manu ini selalu kalah dan Sandy selalu menang. Sandy mengatakan bahwa Manu ini adalah seorang pecundang dan menyuruh Manu berlatih untuk mendapatkan gelar sebagai binaragawan terkuat. Manu berlatih dengan kemarahan sampai-sampai alat berat yang ia angkat jatuh mengenai hidungnya. Hidung Manu terluka dan mengeluarkan darah. Manfi yang mengetahui hal itu langsung menolong Manu dan membawa Manu ke rumah sakit. Setelah melakukan pengobatan di rumah sakit, Manfi mengantarkan Manu pulang. Mereka berdua menaiki bajai dan tepat pada saat lampu merah, bajai berhenti mendadak dan di situ Manu melihat banyak bekas luka di tangan Manfi. Manu bertanya tentang bekas luka yang ada di tangannya dan Manfi menjawab itu bukanlah apa-apa. Di situ mereka juga bertemu dengan seorang waria yang lagi ngamen dan Manu memberikan uang kepada waria itu. Manu dan Manfi tiba di rumah keluarga Manu dan pada saat itu kakek Manu sedang duduk di depan rumahnya yang sedang membaca doa.
Kakek Manu segera bertanya apa yang sedang terjadi kepada Manu, sedangkan ayah Manu sedang melakukan panggilan video call dengan kekasihnya. Jadi cuy, ayah Manu ini adalah seorang duda. Ibu Manu telah lama meninggal. Ayah Manu langsung mematikan teleponnya. Kakek Manu menghubungi saudara Manu dan menyuruh mereka untuk segera datang. Manu awalnya akan dimarahi oleh ayahnya, namun setelah melihat Manfi, ayah Manu tidak jadi marah. Kakek Manu bertanya kepada Manfi tentang keluarganya, dan Manfi di situ bercerita tentang ayahnya adalah seorang pensiunan tentara dan ayah ibunya tinggal di India. Dan saat kakek tahu, kakek Manu memberikan hormat kepada Manfi. Saudara perempuan Manu datang dan di situ mereka mulai basa-basi dengan Manfi. Lalu Manfi pamit pulang. Keluarga Manu mengira bahwa Manu ini ada hubungan spesial dengan Manfi, tapi Manu mengatakan bahwa mereka hanyalah sebagai teman. Manu mengirim pesan dan mengucapkan terima kasih kepada Manfi. Di situ Manu juga mengajak Manfi untuk makan siang. Manfi ragu apakah dia harus datang atau tidak. Dan sahabat Manfi mengatakan kepada Manfi untuk memberikan Manu sebuah kesempatan. Manfi bersiap-siap untuk pergi makan siang dengan Manu. Mereka berdua makan siang bersama. Setelah makan siang, mereka ini berjalan-jalan santai dan mengobrol. Di situ Manfi menceritakan bahwa ayahnya adalah segalanya baginya. Manfi mengatakan bahwa dia dan ibunya tidak berhubungan dekat karena ibu Manfi belum bisa menerima siapa Manfi. Bahkan Manu juga bercerita tentang ibunya yang meninggal. Banyak lelaki yang terpesona oleh kecantikan Manfi. Manfi menyarankan Manu untuk bisa ikut kelas zumbanya karena Manu akan mengikuti lomba kuat binaragawan. Manu mengikuti saran Manfi dan mengikuti kelas Zumba. Namun saat tengah asik Zumba, ternyata saudara Manu juga datang ke kelas Zumba yang dilatih oleh Manfi. Melihat saudara perempuannya datang, Manu ini langsung bersembunyi. Saudara perempuan Manu ini akan mengikuti kelas Zumba Manfi setiap hari. Manu mengatakan kepada Manfi bahwa saudaranya ini akan berpikir bahwa ada sesuatu di antara mereka. Manfi menyuruh Manu untuk mengatakan bahwa mereka ini tidak ada apa-apa kan cuy. Manu menjawab bahwa saudara perempuannya ini seperti agen CBI. Manfi akan diajak pergi ke pesta Holi oleh Manu dan Manfi di sini merasa bingung. Sahabat Manfi menyarankan agar Manfi bisa datang. Manfi bersiap-siap untuk pergi ke pesta Holi. Begitu juga dengan Manu. Di pesta Holi, mereka ini sangat bersenang-senang sampai akhirnya Manu mengajak Manfi untuk meninggalkan pesta Holi. Mereka pergi ke sebuah tempat dan di sana Manu ini mencoba mencium Manfi, namun Manfi menghindar. Manfi mencoba memberitahu Manu bahwa dirinya adalah seorang gadis trans. Namun Manu menyuruh Manfi diam dan akhirnya Manu mencium Manfi. Bahkan mereka juga sampai melakukan hubungan plus. Manfi dan Manu semakin dekat dan mereka saling bertelpon-telponan cuy. Namanya juga orang yang lagi kasmaran ya guys. Manfi dan Manu banyak menghabiskan waktu bersama. Mereka pergi camping, naik sepeda, naik motor, dan tentunya melakukan banyak hubungan plus. Suatu hari Manu bangun dengan pemandangan yang indah. Manfi sedang menyiapkan sarapan. Manu menghampiri Manfi dan mengatakan kepada Manfi bahwa dia telah jatuh cinta kepada Manfi. Bahkan Manu melamar Manfi dan mengajak Manfi menikah. Dan di situ Manfi mengatakan kepada Manu bahwa dirinya adalah seorang gadis trans. Manu tidak mengerti apa itu gadis trans. Manfi menjelaskan bahwa dirinya terlahir sebagai seorang lelaki, namun di dalam tubuhnya dia adalah seorang perempuan. Manfi mengatakan bahwa dia meninggalkan rumahnya dan melakukan operasi 6 tahun yang lalu. Manu masih saja tidak mengerti operasi apa yang dimaksud oleh Manfi. Dan Manfi mengambil HP-nya
dan menunjukkan fotonya di masa lalu kepada Manu. Manu benar-benar terkejut bukan main cuy. Nama asli dari Manfi adalah Manubra. Manu terkejut bukan main dan merasa ditipu. Manfi mengatakan bahwa dia mencoba memberitahu Manu pada saat Holi. Namun Manfi tidak bisa dan masih meminta maaf kepada Manu. Manu menjadi marah dan bertanya kepada Manfi bahwa ternyata Manfi ini adalah seorang pria. Dan Manfi malah menggeleng-gelengkan kepalanya. Manfi mengatakan bahwa hanya tubuhnya lah yang seorang pria, namun di dalam dirinya adalah seorang wanita. Manu terus mengatakan bahwa Manfi telah menipunya dan mengoceh bahwa dia telah berhubungan seks dengan seorang pria. Manfi mengatakan kepada Manu bahwa dirinya sekarang bukanlah seorang lelaki. Manu yang sudah dikuasai oleh kemarahan menyuruh Manfi untuk tutup mulut. Manu juga menyuruh Manfi untuk pergi dari rumah. Namun itu adalah rumah Manfi, jadi Manu yang keluar dari rumah. Dan Manfi pun saat itu merasa sedih dan merasa bersalah. Manu menceritakan hal itu kepada sahabatnya, Rick dan Jumo. Jumo mengatakan apakah Manfi tidak bisa membedakan antara lelaki dan perempuan. Manu menjawab bahkan mereka juga tidak bisa membedakan karena penampilan Manfi seperti wanita seutuhnya. Di tempat kebugaran, Manfi mencoba berbicara dengan Manu, namun Manu tidak mau berbicara dengan Manfi. Jumo memanggil Manfi sebagai seorang waria, namun di situ Manu tidak terima dan mengatakan namanya adalah Manfi. Jangan memanggilnya sebagai seorang waria. Jumo mengatakan seseorang tidak bisa mengganti namanya untuk merubah identitas. Jumo juga mengatakan jika dia mengganti namanya dari Jumo menjadi Jamilah, apakah dia bisa menjadi perempuan? Manu langsung menjadi marah dan memukuli Jomu. Saudara Manu melihat Manu tengah berkelahi dengan Jomu. Langsung saja mereka ini menghampiri Manu dan bertanya kepada Manu. Manu menyuruh mereka diam dan sebaiknya mereka ini melanjutkan menari. Lalu saudara perempuan Manu bertanya kepada Rick dan Jomu. Mereka menjawab bahwa tidak ada apa-apa. Di malam hari, Rick dan Jomu pergi menemui Manu untuk meminta maaf. Dan mereka juga menyarankan sesuatu kepada Manu. Jumo menyarankan kepada Manu untuk menjadi seorang homo. Manu tidak marah kepada Jumo, namun dia hanya emosi. Manu pergi untuk bertemu dengan Manfi. Manfi sedang curhat kepada sahabatnya. Seharusnya dia memberitahu Manu sejak awal bahwa dia adalah seorang transgender. Lalu Manu datang, Manu berbicara dengan Manfi. Manu mengatakan bahwa Manfi ini sangat-sangat menyakiti dirinya. Manfi merasa bersalah dan berkali-kali meminta maaf kepada Manu. Dan Manu ini juga selalu mengatakan bahwa dirinya telah berhubungan seks dengan seorang pria dan dia merasa sangat jijik. Manfi menjadi marah dan menyuruh Manu untuk berhenti memanggilnya seorang pria. Manu terus mengolok-olok Manfi dan Manfi ini merasa muak sampai akhirnya Manfi mengatakan apa yang Manu inginkan darinya. Manu menginginkan bahwa Manfi meninggalkan kota ini. Manu tidak mau melihat wajah Manfi yang jelek dan jantan di hadapannya. Manfi menjadi marah dan menampar Manu. Manfi tidak terima dengan kata-kata yang diucapkan mulut Manu. Lalu Manfi mengejek Manu. Dia mengatakan satu gorisan di hidung Manu membuat Manu menangis seperti anak kecil. Bayangkan apa yang telah dipotong oleh Manfi di bawah tubuhnya dan pikirkan rasa sakit yang dialami oleh Manfi. Manu menyuruh sahabatnya untuk menyingkirkan Manfi dari tempat kebugarannya. Sahabat Manu menjawab, kita telah mendapatkan keuntungan yang sangat banyak setelah sekian lama. Lagi pula, kontrak Manfi masih tersisa 3 bulan. Sahabat Manu menyuruh Manu untuk memisahkan masalah pribadi dengan masalah profesional. Ayah Manu meminta Manu untuk segera menikahi Manfi karena dengan begitu, ayah Manu bisa menikahi kekasihnya. Saudara perempuan Manu juga menyuruh Manu untuk segera menikahi Manfi. Namun Manu mengatakan bahwa mereka ini tidak cocok. Saudara Manu ingin bertemu dengan orang tua Manfi.
Manu menemui Manfi untuk meminta tolong untuk mengatakan kepada saudaranya bahwa Manfi menolak Manu. Manfi tidak mau menolong Manu dan Manfi ini tidak mau berbohong karena yang menolak Manfi adalah Manu, bukanlah Manfi. Manu melihat video tentang orang-orang transgender. Orang-orang transgender ini ingin menjadi dirinya sendiri dan tidak nyaman di tubuh sebelumnya. Mengetahui ada yang salah antara Manu dan Manfi, saudara perempuan Manu ini mulai mencari tahu. Manu melihat video bagaimana proses operasi pergantian kelamin. Ayah Manfi datang untuk mengunjungi Manfi, dan di situ ayah Manfi bisa melihat ada sesuatu yang terjadi kepada anaknya. Lalu Manfi menceritakan semuanya kepada ayahnya. Ayahnya menjadi sedih dan menyuruh Manfi untuk tidak pergi ke tempat kebugaran. Namun Manfi tidak mau. Kenapa dia harus selalu melarikan diri? Manfi mengatakan kepada ayahnya, "Aku adalah aku dan aku tidak perlu malu dengan diriku." Ayah Manfi mengatakan bahwa Manfi harus bangga dengan dirinya sendiri dan ayah Manfi bangga terhadap Manfi. Yang membuat ayah Manfi sedih adalah Manfi harus menghadapi semua ini sendiri karena dia tinggal jauh dari Manfi. Manu bertemu dengan waria yang waktu itu dia temui dan Manu ini mengajak waria tersebut untuk berbicara. Waria itu memberikan pengertian kepada Manu tidak ada salahnya untuk mencintai seorang transgender karena dia juga seorang manusia. Saat Manu sedang berbicara dengan waria, ternyata saudara perempuan Manu sedang mengintai Manu. Saudara perempuan Manu mengikuti kemana Manu pergi dan ternyata waktu itu Manu pergi ke rumah sakit. Sedangkan saudara perempuan Manu yang satunya pergi mengikuti Manfi. Dan Manfi waktu itu pergi ke klinik. Manfi pergi menemui dokter untuk menceritakan masalahnya. Saudari perempuan Manu menguping pembicaraan yang terjadi antara Manfi dengan dokter. Dan akhirnya dia, saudari Manu itu mengetahui bahwa Manfi adalah seorang transgender. Saudari Manu segera menelpon saudarinya yang lain dan meminta dia untuk segera menemuinya di tempat kebugaran. Di rumah Manu ini dimarahi oleh ayahnya karena berhubungan dengan Manfi yang seorang transgender. Rick dan Jomu datang untuk menjemput Manu. Namun Manu ini tidak boleh keluar rumah oleh saudarinya. Namun Manu adalah Manu. Manu tetap keluar rumah dan tidak mengindahkan perkataan saudarinya. Saat di perjalanan, Rick dan Jomu mengatakan kepada Manu bahwa sesuatu telah terjadi kepada Manfi. Jadi Manfi ini dipermalukan di depan orang banyak oleh saudari Manu. Saudari Manu mengolok-olok Manfi di depan banyak orang dan mengatakan bahwa Manfi adalah penipu dan dia adalah seorang setengah pria dan setengah wanita. Ada yang memvideo dan video itu menjadi viral. Manu turun meninggalkan mobil karena dia akan bertemu dengan Manfi. Manu mencoba menghubungi Manfi namun Manfi menolak panggilan Manu. Manfi mengemasi barangnya karena dia akan meninggalkan kota itu. Manfi mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah dilarikan ke rumah sakit. Segera Manfi pergi ke rumah sakit dan di sana masih bertemu dengan paman dan ibunya. Ayah Manfi yang sedang melakukan operasi, paman Manfi mengatakan kepada Manfi bahwa Manu, kamu adalah anak laki-laki yang tampan. Kenapa kamu berubah seperti ini? Manfi menjawab, paman, namaku bukanlah Manu, namaku adalah Manfi. Bukankah ibu memberitahumu bahwa Manu telah meninggal? Manu pergi ke tempat Manfi dan memohon kepada teman Manfi untuk memberitahu di mana Manfi. Teman Manfi yang bernama Aksita datang ke rumah sakit bersama dengan Manu. Manfi yang melihat Manu ada di situ langsung pergi. Aksita mengatakan kepada Manfi bahwa Manu ini memohon untuk ikut dan ingin berbicara dengan Manfi. Namun Manfi tidak ingin berbicara dengan Manu. Manu memperkenalkan dirinya kepada keluarga Manfi. Manu bertanya kepada ibu Manfi tentang keadaan ayah Manfi dan ibu Manfi menjawab bahwa dia akan segera baik-baik saja. Ibu Manfi juga mengatakan bahwa hanya orang-orang yang terdekat yang boleh di sini dan selain itu mereka bisa pergi. Tetapi Manu ini tidak pergi dan dengan santainya Manu ini malah duduk di depan keluarganya Manfi. Ibu Manfi pergi kepada Manfi dan bertanya, siapa laki-laki itu? Temanmu atau pacarmu? Apakah dia lelaki atau perempuan? Dan untuk apa dia ke sini? Manfi menjawab, mungkin seseorang yang benar-benar peduli kepadaku. Ibu Manfi menyalahkan Manfi karena ayahnya masuk ke rumah sakit. Jadi ayah Manfi ini masuk rumah sakit gara-gara memikirkan Manfi. Ibu Manfi menyuruh Manfi pergi namun Manfi ini tidak mau.
Manfi mengatakan kepada ibunya bahwa ibunya ini terlalu malu untuk memanggil Manfi dengan namanya. Butuh waktu yang lama untuk Manfi memutuskan dia ingin menjadi seorang wanita sejak kecil. Manfi selalu memandang ibunya sebagai sosok wanita yang hebat, namun Manfi haus akan kasih sayang ibunya. Tidak bisakah ibunya ini menerima Manfi sebagai anaknya? Lalu dokter datang dan mengatakan bahwa operasi berhasil dan ayah Manfi ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Lalu dokter mengatakan siapa di situ yang bernama Manfi, karena pasien terus-menerus memanggil nama Manfi. Langsung saja di situ Manu menunjuk Manfi dan dokter mempersilahkan Manfi untuk masuk. Semua orang pergi meninggalkan Manfi karena Manfi akan berjaga di rumah sakit. Manu menawarkan diri untuk menjaga Manfi. Manfi pun melihat kondisi ayahnya. Manu meminta maaf kepada Manfi, namun Manfi tidak mau berbicara dengan Manu. Manu meminta maaf atas nama saudarinya dan mengatakan bahwa perbuatan yang diperbuat oleh saudarinya itu tidak bisa dimaafkan. Manfi menyuruh Manu pergi dan fokus untuk pertandingan adu kuat binaragawan karena pertandingannya akan dilakukan besok. Manu meminta maaf kepada Manfi dan mengatakan bahwa Manu sekarang bisa menerima segalanya. Manu tidak peduli dengan apapun, yang Manu tahu sekarang adalah bahwa dia menyukai Manfi. Manfi mengingatkan Manu, apakah kamu lupa bahwa aku adalah seorang lelaki? Manu tidak peduli dengan Manfi yang sekarang, yang berdiri di depannya sebagai seorang wanita. Manu meminta satu kesempatan kepada Manfi dan dia akan memperbaiki segalanya. Lalu di situ, Manu melamar Manfi. Namun sebelum Manfi bisa menjawab, keluarga Manu ini datang menjemput Manu dan menyuruh Manu pulang. Namun Manu malah mengangkat mobil yang dikendarai keluarganya dan membuat mereka ketakutan. Manu menyuruh ayahnya untuk pergi menjemput cintanya dan membawa ibu baru bagi mereka. Tidak ada kesempatan lagi dan tidak ada yang menghentikan ayahnya. Mendengar kata-kata dari Manu ini, ayahnya langsung menyuruh saudari ini turun dari mobil dan ayah Manu ini pergi menjemput cintanya. Pertandingan adu kekuatan binaragawan dimulai. Manu dan binaragawan yang lain mengikuti pertandingan itu. Di tahap pertama, Sandy mengungguli Manu dan di tahap-tahap selanjutnya, Sandy juga tetap unggul. Ayah dan ibu tiri Manu datang dan keluarga Manu yang lain juga menyaksikan Manu. Rick mengirimkan pesan kepada Manfi, meminta Manfi untuk datang untuk mendukung Manu. Ayah Manfi senang mengetahui bahwa istri dan anaknya berkumpul. Manfi yang mendapat pesan langsung pamit kepada ayah dan ibunya. Manfi pamit kepada ibunya dan saat itu ibunya mengatakan, "Jangan khawatir Manfi." Dan saat itu juga Manfi mendengar untuk pertama kalinya ibunya ini memanggil namanya Manfi. Akhirnya ibu bisa menerima Manfi sebagai seorang transgender. Manfi pergi ke pertandingan diantarkan oleh sahabatnya. Tahap terakhir dari pertandingan binaragawan ini adalah mengangkat beban dan Sandy ini cuy berhasil mengangkat beban. Saat giliran Manu melihat Manfi ada di tempat pertandingan dan membuat semangatnya semakin membara. Dengan percaya diri, Manu ini menambah beban. Manu berhasil mengangkat beban itu dan Manu ini memenangkan pertandingan dan mendapatkan gelar sebagai binaragawan terkuat tingkat nasional. Semua pendukung Manu menjadi senang. Lalu Manu pergi ke tempat Manfi dan menarik Manfi menuju ke tengah lapangan. Manu meminta jawaban kepada Manfi apakah Manfi mau hidup bersama dengan Manu atau tidak. Manfi pun menjawab, "Ya, aku mau." Dan berakhirlah film Cinta Sang Gadis Transgender. Jadi itulah cuy alur cerita dari film Chandigarh Ashiqui tahun 2021.
Jangan lupa buat selalu support channel film ini ya. Like, comment, share, and subscribe. Thanks you.